Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar CSS. Untuk itu, terus ikutin video berikut ini. Apa itu CSS? CSS itu digunakan untuk mendesain situs web kita. Jadi dengan CSS nanti kita dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, spasi yang ada di dalam elemen HTML kita. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya dua gambar. Yang pertama, gambar di bawah ini hanya menggunakan file HTML. Di dalam sini kita punya tulisan-tulisan dan juga gambar, dan ini semua tidak beraturan. Sehingga kalau kita hanya menggunakan HTML, nanti website kita ya seperti ini tampilannya, tidak kelihatan bagus dan tidak beraturan. Tapi ketika kita menggunakan CSS di dalam HTML kita, nanti hasilnya seperti ini. Jadi penulisannya kelihatannya lebih beraturan dan juga lebih user friendly untuk tampilannya. Itu CSS. Bagaimana cara kerja CSS? CSS nanti ditulis dalam file yang terpisah dalam HTML. Kalau untuk cara menghubungkan file HTML dengan CSS-nya bisa Anda lihat pada video sebelahnya. Bisa Anda lihat di bagian atas ini. Kemudian Anda juga dapat menerapkan CSS ke dalam HTML dengan menentukan di mana, apa, dan bagaimana yang Anda ingin mengubahnya. Contohnya ini. Misalnya di sini kita di dalam HTML punya tag H1 dengan tulisan Proget. Kemudian kita akan mengubah warnanya menjadi merah. Hasilnya seperti ini nanti. Dan cara penulisan di dalam CSS-nya adalah seperti ini. Di mana kita akan mengubahnya di elemen H1. Kemudian apa yang akan kita ubah? Warnanya. Dan bagaimana kita mengubahnya? Kita akan mengubahnya menjadi warna merah. Penulisannya seperti ini. Kemudian warna. Mari kita pelajari tentang properti color. Di dalam CSS, warna itu ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti contohnya adalah pagar FF0000. Anda tidak perlu menghafal nilai heksadesimal ini karena Anda dapat mencarinya secara online. Ada dua cara penulisannya. Yang pertama adalah heksadesimal dan yang kedua adalah dengan menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Nanti akan saya contohkan. Nah, di sini misalkan saya punya dua tag. Tag yang pertama H1 dan tag yang kedua adalah P. Dan kalau misalkan kita akan mengubah H1 ini warnanya menjadi merah, maka kita tulis seperti ini. Kemudian untuk tag P juga sama, kita ganti warnanya. Dan warna ini, heksadesimal ini adalah ini warna merah dan ini warna biru. Dan sintak CSS itu seperti gambar di bawah ini. Jadi seperti HTML, Anda harus selalu mengidentasi kode CSS seperti gambar di bawah. Selain itu, perhatikan bahwa Anda harus menambahkan titik 2 di akhir properti CSS dan titik koma di akhir baris seperti gambar di bawah ini. Nah, identasinya seperti ini agar lebih mudah untuk kita nantinya membaca coding di dalam CSS. Sebenarnya tidak harus, tapi ini lebih memudahkan kita. Kemudian titik 2 setelah color. Kemudian juga titik koma di akhir. Jangan sampai lupa, ini adalah sintak dasar dari CSS. Kemudian kita akan belajar tentang komentar. Jadi sama halnya dengan HTML, CSS juga ada komentarnya agar kita lebih mudah untuk membaca tentang kode kita. Dan di dalam CSS, komentar itu harus diapit oleh slash bintang dan bintang slash. Jadi apapun yang ada di dalam sini tidak akan diproses oleh komputer kita. Contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan coba untuk langsung mempraktekannya. Yang pertama kita buat dulu file HTML dan CSS-nya. Klik kanan new index.html. Kemudian kita buat lagi style.css. Nah, kita klik kanan terus open with code. Seperti biasa ya, buat dulu ya.
Nah, kalau sudah kita coba jalankan dulu. Klik 2 kali. Dan hasilnya seperti ini. Hello World. Kita akan mengubah warna ini dari hitam menjadi merah. Nah, di sini kita buat dulu untuk linknya agar nanti bisa menghubungkan dengan CSS yang ada di sini. Kita buat linknya. Linknya seperti ini. Link, terus rel, style sheet, tipenya adalah teks atau CSS, kemudian ref-nya adalah style.css karena file style ini ada di sebelah dari index ya, masih dalam satu folder, maka bisa langsung dipanggil di sini. Tapi kalau misalkan ada di dalam folder lain nanti beda lagi. Oke, selanjutnya tag H1 ini kita ubah. Di sini kita mau ubahnya. H1 kemudian kita tulis color. Nah, kalau tadi di sana menggunakan heksadesimal, kita coba untuk menggunakan bahasa Inggris dulu biar lebih mudah. Red. Nah, seperti ini. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Warnanya menjadi seperti ini, merah. Dan kalau misalkan kita tambah lagi di bawahnya pakai tag P ya. Hello World, selamat datang di website saya. Simpan, kemudian ini tag P kita kasih di bawahnya. Nah, di sini kita kasih tag P-nya. Kemudian kita kasih warna adalah blue. Oke, seperti ini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Dan hasilnya seperti ini. Yang atas merah, yang bawah warnanya biru. Nah, selanjutnya adalah ukuran font. Jadi di dalam CSS itu kita juga bisa dapat mengubah ukuran font. Dan ukuran font itu bisa kita ubah dengan namanya property font size. Dan satuannya untuk property font size adalah px atau pixel. Contohnya adalah di sini. File HTML-nya seperti ini, kemudian file CSS-nya kita tambahkan font size. Font size -2 10px. Jangan lupa px-nya ya. Kemudian untuk p-nya 40px. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Yang tadinya besar H1 daripada P, sekarang besar P daripada H1. Kemudian jenis font juga kita bisa mengubahnya. Dengan properti font family, Anda dapat menentukan jenis fontnya. Jadi Anda dapat melakukan ini dengan menentukan font family, kemudian -2 nama fontnya apa. Jika nama font berisi spasi, Anda harus mengapitnya dengan tanda petik. Seperti contohnya di bawah ini. Misalkan yang H1 itu font family-nya adalah serif. Kemudian kalau misalkan ada spasinya harus ada tanda kutip 2. Jadinya seperti ini. Font family serif itu kayak gini, font untuk Avenir Next itu hasilnya seperti ini. Kemudian aneka ragam font itu ada banyak sekali aneka ragam font. Nanti bisa Anda cari di internet nama-namanya seperti apa. Ada serif, Georgia, Sans, Lucida, Grid. Nah, kita akan coba untuk mempraktekannya. Kelanjutan dari tadi, yang pertama adalah tadi ada H1 dan P. Kita coba untuk H1-nya kita kasih dulu font size-nya. Font size-nya kita akan ubah menjadi 50. Font size 50 px. Kemudian untuk yang P kita kasih font size-nya menjadi 40 px. Nah, kita coba simpan. Kemudian kita jalankan ya di sini. Dan hasilnya seperti ini, menjadi lebih besar. 50 px dan 40 px.
Kemudian kalau kita ubah font family-nya, coba ya kita pakai font family. Nah, di sini kalau kita pakai VS Code itu ada banyak contohnya. Tinggal kita pilih aja. Misalkan kalau nggak hafal, Arial. Kita pakai Arial ya. Kemudian kita ubah font yang bawahnya, font family, kita ubah menjadi sans serif. Ya, seperti ini. Kita coba simpan dan jalankan. Nah, hasilnya kayak gini. Ini Arial, ini sans serif. Seperti itu, mudah sekali bukan? Selanjutnya adalah warna latar belakang atau background color. Kita juga bisa mengubah warna latar belakangnya menjadi contohnya seperti ini. Background colornya menjadi abu-abu dan yang bawah menjadi kuning dengan properti background color. Kemudian lebar dan tinggi pun bisa kita ubah dengan menggunakan properti white. White itu untuk lebar dan height untuk tinggi. Terus lebar dan tinggi pun sama dengan font size yang satuannya adalah pixel. Jadi jangan lupa ada px di belakangnya. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada kita punya gambar dan tulisan. Tulisannya dikasih background color warna biru muda, kemudian lebarnya dikasih 500 pixel dan tingginya menjadi 80 pixel. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk gambarnya pun sama, dikasih 500 pixel untuk ke kanan dan ke atasnya 200 pixel. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba untuk mempraktekannya. Nah, di sini saya punya gambar namanya gambar.png. Gambarnya seperti ini. Dan gambar ini akan saya masukkan ke dalam file HTML. Kemudian nanti akan kita ubah untuk ukuran dan juga tingginya. Kita masukkan dulu gambarnya dengan menggunakan tag img. img, src, kemudian namanya adalah gambar.png. Itu bisa Anda ganti dengan yang lainnya, yang penting ada gambarnya. Kalau misalkan kita jalankan dulu, jadinya seperti ini. Ukurannya kecil. Kita akan mengubahnya nanti. Nah, selanjutnya sebelum saya mengubah gambarnya, saya akan membuat dulu background colornya untuk yang H1 dan P. Saya kasih background color. Di sini background colornya mau saya kasih warna biru muda. Kemudian yang bawah ini untuk P akan saya kasih warna yang agak beda, nanti inilah. Ya, kita simpan, coba jalankan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengganti untuk ukuran lebar dan juga tingginya. Jadi tidak semuanya sampai sini backgroundnya, nanti akan kita ubah ukuran lebar dan tingginya. Kita ubah menjadi untuk height-nya dulu ya. Height-nya menjadi 100 px. Tingginya ya, berarti width-nya menjadi 200. Yang bawah juga sama. Height-nya menjadi 50 aja. Kemudian width-nya, kalau width-nya kita samakan 200. Kita simpan dan jalankan. Dan hasilnya seperti ini. 200 ke kanan dan 100 ke atas. Ini 200 ke kanan, 50 ke atasnya. Ya, seperti ini hasilnya.
Kalau ukurannya tidak sesuai ya hasilnya kayak gini. Tapi kalau misalkan biar sesuai ukurannya, berarti height-nya harus, kalau nggak height-nya ditinggikan berarti weight-nya yang ke sana dipanjangkan. Misalkan di sini weight-nya menjadi 500 lah. Ini juga sama, kita simpan dan jalankan. Nah, kayak gini ya. 500 jadinya kayak gini. Kemudian untuk ukuran yang gambar, kita akan mengubah ukurannya. Kita kasih dulu di bawahnya adalah image-nya. IMG, terus weight-nya, height-nya dulu. Height-nya tadi 100 ya, saya coba menjadi 100 px juga. Untuk ukuran width-nya saya ubah menjadi 500 juga. Nah, hasilnya kita coba lihat. Nah, seperti ini. Mudah sekali bukan? Menerapkan CSS ke elemen tertentu. Jadi, selain yang tadi, kita juga bisa menerapkan CSS kita ke elemen tertentu, namanya contohnya misalkan li. Di sini kalau misalkan kita mengubah elemen li menjadi warna merah, hasilnya adalah seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mau mengubah setiap elemen ini warnanya berbeda? Caranya seperti ini. Memberi label pada tag atau kelas. Jadi, Anda dapat melakukannya dengan memberi label pada elemen yang kita targetkan dengan menggunakan atribut kelas. Dengan menambahkan kelas ke tag HTML, Anda dapat menerapkan CSS yang berbeda ke setiap elemen. Saat menerapkan CSS ke kelas, perhatikan bahwa harus ada titik di depan nama kelas. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini untuk kelas yang paling pertama namanya adalah selected. Dan ini ketika kita ubah warnanya, hanya warna yang paling atas saja yang berubah. Selain itu tidak berubah. Karena yang kita ubah adalah kelas yang selected aja. Kemudian menerapkan CSS ke beberapa tag. Seperti gambar di bawah, jika Anda menerapkan nama kelas yang sama ke beberapa elemen HTML dan CSS yang sama akan diterapkan untuk semuanya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada dua kelas selected dan itu kita ubah warnanya menjadi merah, maka dua-duanya ini akan berubah menjadi merah. Kemudian sintak untuk kelas itu agak berbeda dengan yang tag. Kalau misalkan tag itu langsung kita menuliskan tag li, tapi kalau kelas itu nanti ada titik di depannya. Jadi beda antara tag dan juga kelas itu seperti ini. Kalau tag tidak memerlukan titik di awal, tapi kalau kelas harus ada titik di awalnya. Untuk lebih mudahnya, mari kita coba untuk mempraktekannya. Nah, di sini di bawah sini kita akan coba untuk membuat sebuah list seperti tadi ya. Li yang pertama adalah HTML. Kemudian li yang kedua CSS. Dan li yang ketiga adalah JavaScript. Nah, di sini kita akan mengubah dulu warnanya semuanya menjadi warna hijau. Kita ubah color green. Kita simpan dan jalankan dulu. Nah, seperti ini warnanya. Hijau semuanya. Kemudian kalau misalkan kita akan mengubah yang bagian HTML-nya aja, kita buat menjadi kelas. Li kelas. Kelasnya apa? Misalkan kita mengubah seperti tadi ya, selected.
Kemudian di dalam style kita tambahkan untuk kelas selected. Jangan lupa ada titik dulu di depannya, nama kelasnya adalah selected. Kemudian kita kasih di sini color. Tadi warnanya biru, kita kasih warnanya merah. Kita coba jalankan. Nah, maka warna di dalam HTML-nya aja yang berubah menjadi merah. Seperti itu, mudah sekali bukan? Untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.